Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ahmad, NIM 90500122122, kelas Perbankan Syariah D. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan perwakapan di Indonesia. Wakaf di Indonesia berakar kuat sebagai instrumen filantropi Islam yang awalnya berfokus pada pembangunan fasilitas ibadah seperti masjid, madrasah, dan pemakaman. Pengelolaannya pada masa lalu masih informal dan berbasis adat, sehingga sering menimbulkan sengketa karena minim pencatatan dan regulasi. Setelah kemerdekaan, terutama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pengelolaan wakaf menjadi lebih profesional dan akuntabel, serta mulai diarahkan pada pengembangan ekonomi syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia. Masa awal Islamisasi abad 13 sampai 17 Masehi. Wakaf mulai dikenal seiring masuknya Islam ke Nusantara. Pengelolaan masih tradisional, didominasi ulama dan belum tercatat resmi. Kemudian masa kolonial Belanda, pemerintah kolonial tidak mengatur wakaf secara khusus, sehingga pengelolaan tetap tradisional dan banyak aset wakaf terbengkalai. Organisasi Islam mulai memperkenalkan pengelola wakaf yang lebih sistematis untuk pendidikan dan sosial. Kemudian masa awal kemerdekaan 1945 dan 1966 mulai ada kesadaran pentingnya legalitas tanah wakaf meski pengelolaan masih tradisional dan belum produktif. Kemudian era Orde Baru 1966 sampai 1988. Lahir peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik yang menjadi tonggak regulasi wakaf. Namun fokus masih administratif dan belum pada pemberdayaan ekonomi. Kemudian era reformasi dan modernisasi 1998 sampai sekarang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menjadi titik penting wakaf tidak hanya tanah tapi juga uang, saham, dan aset bergerak lain. Didirikan Badan Wakaf Indonesia atau BWI sebagai lembaga pengelola nasional. Wakaf kini dipandang sebagai instrumen keuangan dan investasi sosial. Regulasi perwakapan Indonesia. Dasar hukum utama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Lembaga pengelolaan dan pengawas, yaitu Badan Wakaf Indonesia atau BWI, mengembangkan, membina, dan mengawasi perwakapan secara nasional. Kementerian Agama, pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan termasuk pendaftaran akta ikrar wakaf. Kemudian nasir, penerima dan pengelola harta wakaf bisa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Kemudian jenis wakaf. Wakaf benda tidak bergerak, yaitu tanah atau bangunan. Wakaf benda bergerak, seluruh kendaraan, surat berharga, dan lain-lain. Wakaf uang atau cash wakaf. Prosedur perwakapan. Ikrar wakaf di hadapan pejabat, pembuat akta ikrar wakaf, pembuatan akta ikrar wakaf, pencatatan dan pendaftaran harta wakaf, pengelolaan dan pengembangan oleh nasir secara transparan dan akuntabel. Kemudian tantangan, optimalisasi wakaf produktif, peningkatan literasi wakaf, penyelesaian sengketa, adaptasi teknologi seperti digitalisasi dan crowdfunding wakaf, pengelolaan wakaf uang, tabung wakaf Indonesia atau TWI. Inovasi wakaf uang memungkinkan individu atau organisasi mewakafkan uang tunai, pokok dana tetap utuh. Hasil investasinya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Baitul Mal Muamalat atau BMM. Lembaga ini juga mengelola wakaf uang dengan prinsip serupa, yaitu menjaga pokok dana dan menyalurkan hasilnya untuk program sosial, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor. Contoh pengelolaan wakaf produktif di mana aset wakaf diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang digunakan mendukung pendidikan dan kesejahteraan umat.